Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah Dia di pelajaran IPS. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial. Apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, atau hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, di mana interaksi sosial sangat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Oleh karena itu, manusia dikatakan dengan makhluk sosial. Ada 3 jenis interaksi. Yang pertama adalah interaksi antar individu. Interaksi antar individu merupakan interaksi yang terjadi antara dua orang. Contohnya, dokter mengobati pasien yang berobat. Yang kedua, ibu menasehati anaknya. Nah, itu merupakan contoh dari interaksi antar individu. Yang kedua adalah interaksi individu dengan kelompok. Interaksi individu dengan kelompok merupakan interaksi antara seseorang dengan kelompok. Contohnya, seorang siswa membaca puisi di depan teman-temannya, terus guru mengajar siswa di depan kelas. Yang ketiga adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok dengan kelompok merupakan interaksi yang terjadi antara dua kelompok. Contohnya, lomba tarik tambang antara dua tim atau lomba sepak bola antara dua tim. Berikutnya, pengertian dari interaksi dengan lingkungan hidup. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan hidup yang terbentuk secara alami. Contohnya seperti gunung, sungai, rawa, dan laut. Dengan berinteraksi, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, saat seorang ingin tinggal di lingkungan yang bersih, ia akan berinteraksi dengan warga yang lain agar kebersihan lingkungan tetap terjaga. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Yang pertama adalah manusia hidup dengan sumber makanan. Yang kedua, petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Yang ketiga, nelayan berlayar dengan menyesuaikan keadaan cuaca. Yang keempat, manusia menghindari tinggal di daerah rawan bencana alam. Dan yang kelima, petani mengolah tanah sebelum ditanami tanaman. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah pada kebersamaan atau persatuan. Akan tetapi, interaksi sosial juga dapat mengarah pada perpecahan. Interaksi yang mengarah pada persatuan disebut interaksi yang bersifat asosiatif, sedangkan interaksi yang mengarah pada perpecahan disebut interaksi yang bersifat disosiatif. Hanya ini yang dapat Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, Ustazah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya belajarnya di rumah.